Apa yang kamu pikirkan pertama kali ketika mendengar kata bersaksi? Apakah itu sebuah beban, hal yang menakutkan, atau sebuah privilege? Yang jelas, bersaksi dan memberitakan Injil merupakan buah dari perjumpaan pribadi dengan Kristus. Orang Gerasa yang disembuhkan Yesus dari kerasukan roh jahat berkeliling daerah Dekapolis dan memberitakan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, sehingga semua menjadi heran. Rasul Paulus, mantan penganiaya jemaat yang kemudian berbalik 180 derajat setelah bertemu dengan Yesus dalam sebuah penglihatan, menganggap pemberitaan Injil sebagai sebuah keharusan dan tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadanya. Amanat Yesus untuk memberitakan Injil diberikan mula-mula kepada para muridnya dan kemudian diminta diteruskan kepada semua orang percaya. Itu berarti memberitakan Injil menjadi tugas semua murid Yesus, termasuk orang percaya hari ini. Bukan hanya tugas para misionaris, pendeta, atau mereka yang memiliki pendidikan dan gelar keagamaan saja. Ini tugas semua orang percaya dan yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Halo, perkenalkan aku Irma Gloria Lumbangao dari Teknik Industri 2019 Universitas Sumatera Utara. Pengalamanku dalam ber-PI, aku biasanya memulai dengan berdoa supaya dalam satu hari yang akan aku jalani, Tuhan memberikan kepekaan untuk melihat kesempatan di mana aku boleh memberitakan Injil kepada siapapun yang aku temui, entah itu teman, keluarga, adik tingkat, atau bahkan orang asing yang secara kebetulan aku temui. Aku percaya bahwa penginjilan tidak dapat dibatasi oleh metode tertentu. Oleh karena itu, aku membiasakan diriku untuk share ayat Alkitab, lagu rohani, atau bahkan cerita singkat tentang apa yang kurasakan dan kualami di sosial media. Itu membuat orang yang melihat, kemudian mereply statusku, dan obrolan kami pun berlanjut, sehingga ini menjadi kesempatan untukku boleh menyaksikan Kristus. Baru-baru ini aku juga ber-PI kepada salah seorang sahabatku. Hal itu dimulai ketika dia sharing soal pergumulan hidupnya, sampai akhirnya aku menceritakan bahwa sebenarnya Kristus sanggup menyelesaikan segala permasalahan hidup, asalkan kita mau percaya sungguh-sungguh. Karena masalah terbesar dalam hidup manusia, yaitu dosa saja, telah dia selesaikan di kayu salib. Tapi dia tidak memberikan respon positif terhadap tanggapanku. Sebaliknya, dia merasa tidak mungkin Tuhan mau mengampuninya karena merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan. Alasan ini seringkali aku temukan ketika aku ber-PI, tapi itu tidak menyurutkan semangatku. Aku tetap mendoakan sahabatku dan sebisa mungkin tetap menyemangatinya lewat pesan ataupun lagu rohani, sembari menantikan kesempatan lain untuk aku boleh kembali memberitakan Injil kepadanya. Sebagai orang percaya, kita memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberitakan kabar sukacita. Namun, pertobatan adalah pekerjaan Roh Kudus. Bagian kita adalah menjadi alat yang Tuhan pakai. Jadi, tidak perlu patah semangat ketika ditolak, dan tidak boleh sombong ketika orang yang kita PI-kan menjadi percaya setelah mendengarkan kesaksian kita. Karena semata-mata semuanya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetaplah tekun berdoa dan militan sebagai saksi Kristus lewat kehidupan dan perkataan kita, supaya setiap orang yang mendengar menjadi percaya dan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dalam mengerjakan amanat pemberitaan Injil, kita perlu memiliki motivasi yang benar, agar kita terus dapat memandang Allah ketika banyak tantangan yang menghadang. Ketika kita memiliki motivasi yang benar, itu juga akan menjaga kita agar tidak menjadi sombong, angkuh, dan keliru dalam menilai diri. Ketika kita keliru menilai diri, kita bisa merasa tinggi waktu ada orang yang percaya kepada Yesus melalui pekabaran dan kesaksian kita. Setiap kita perlu mengingat bahwa perubahan iman seseorang kepada Kristus adalah karya Roh Kudus, bukan karena kemampuan atau kehebatan kita. Ketika suatu saat kita mengalami ketakutan dalam memberitakan Injil, ingat dan percayalah bahwa Roh yang sama Ia berikan kepada setiap kita. Kuasa, keberanian, dan kemampuan untuk dapat membagikan kabar baik itu kepada semua orang telah lebih dulu Ia berikan. Ia tidak membiarkan kita berjalan seorang diri.
Ia telah memberikan Roh Kudus untuk menemani dan memampukan kita membagikan Injil sampai ke seluruh bumi. Pada akhirnya, memberitakan Injil atau bersaksi bukanlah memaksa orang lain untuk menjadi Kristen, melainkan untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada setiap mereka yang dalam hidupnya terus-menerus mencari air hidup yang dapat menyegarkan jiwa mereka.